Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ahlal jum'ah razaqakumullahu imanan shadiqan wa fahman sahihan wa amalan maqbulan. Para jamaah Jumat, ahli Jumat semoga mendapat rezeki, kemantapan iman, imanan shadiqan, wa fahman sahihan, pemahaman yang sahih, juga amalan makbulan, bisa beramal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kebajikan kita hari Jumat ini, alhamdulillah kita di Jumat ini mudah-mudahan mendapat hasanah untuk dunia dan akhirat kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Para jamaah insyaallah cukup dimengerti ini surah pendek yang biasa dihafal sejak kecil. Ini mengandung pengertian sadar terhadap waktu, perjalanan sejarah. Maka ada kata hikmah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Para jamaah yang nama waktu itu ya diberi kesadaran sejak sholat adaan. Menunaikan waktu on time, sadar waktu namanya. Nah ini sadar bilangan itu nyebut jumlah rakaat, arba'a rakaatin misalnya 4 rakaat adaan, nah on time. Lah ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita adanya peristiwa tanggung jawab kalau mengingat hari. Misalnya Nabi Muhammad kita hari Senin ditanyakan kok puasa Senin Rasul. Bapak sudah pada tahu apa jawaban Nabi? Yaumun wulitu, itu hari saya dilahirkan. Juga ursiltu bihi, saya diangkat jadi Rasul hari Senin tanggal 11 Ramadan. Itu sadar namanya hari. Dulu puasa ramai di Madinah zaman Nabi, puasa tanggal berapa? Orang-orang Yahudi katanya puasa tanggal 10 Muharram. Ada apa? Itu waktu itu menangnya Nabi Musa lawan Fir'aun, tenggelam. Juga selamatnya Ibrahim. Juga selamatnya Nuh dari banjir, turun dari kapal dan sebagainya. Jadi artinya yang namanya waktu, tanggal, bilangan itu ada wadah lakone ngurip. Itu nama sekolahan disebut diakronika sejarah. Jadi khutbah kita ini kenapa pokoknya takwa terhadap sejarah. Adanya sejarah hidup. Nah kita ini bulan Agustus para jamaah ingat apa? Otomatis ingat yang namanya 17 Agustus. Bung Karno dulu malah memidatokannya angka 17 supaya umat Islam ingat penegakan sholat 17 rakaat. Atau ingat bahwa Nabi kita itu mendapat Al-Quran tanggal 17.
Kemudian dilanjutkan dalam sejarah kemerdekaan Mekah 17 Ramadan masuk Mekah itu tahun ke-8 itu hijrah itu. Jadi peristiwa itu disebut jas merah. Sadar kita para jamaah ini apa hikmahnya kita mengingat hal-hal yang begitu itu. Makanya para ulama kuno nyusun khutbah Jumat biasanya per bulan. Bulan apa? Ada bulan Muharram, khutbah isinya ini. Sejarah. Ya, sejarah. Nah sekarang mestinya kalau kita nyusun bulan Agustus, khutbah di bulan Agustus, kaitannya apa yang menonjol dengan kehidupan. Tanggal, hari, dan seterusnya. Asal bukan untuk nasib al-amad sialan. Kalau orang di luar Islam untuk hal-hal yang sial, weton itu biasanya itu kebanyakan. Makanya kita ini para jamaah mengambil hikmahnya. Nah, kontekstual kita ini tak 17 ini. Kita ingat surat ke-17 itu surat Isra. Diwajibkannya sholat 5 waktu. Dalam praktek isinya 17 rakaat. Jibril ngajari pada pagi harinya zuhur terus sampai 5 waktu. Dirincinya oleh Jibril. Tapi aslinya tuh khamsu sholawatin fil laili wan nahar. Itu sabda Nabi. Hitungan 5. Itu angka 17. Ayatnya di mana kewajiban sholat? Di surat 17 juga, satu-satunya ayat yang lengkap nyebut waktunya 3, isinya 5. Surat ayat ke-78 para jemaah. Itu satu saja lah, orang Islam mesti harus sadar. Anda sholat, si perintah sopo? Allah. Di mana perintahnya? Di Al-Quran. Pernah dengar ayatnya? Belum katanya lah ini. Jadi kita jangan seperti orang zaman jahiliyah ngikuti apa dasarnya ajaran nenek moyang tuh, orang tua ngajari begini ya begini. Mungkin banyak di antara kita itu tidak sadar tentang ini. Ya mungkin kita baca Allahumma ba'id, mungkin tidaklah ada yang sejak kecil hafal kabiro. Ditanyakan pelajaran siapa? Itu dari Nabi. Hadisnya sahih ini namanya sadar syahadat namanya. Syahadat kepada ajaran Allah dan ajaran Nabi. Ajaran Allah sholat tadi ayat 78 surat ke-17 misalnya. Uniknya isi ayat itu adalah aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu. Jadikanlah sholat saat tergelincir matahari, isinya zuhur, asar, dan masuk malam, ghasaqil laili, maghrib, isya. Wa Qur'anal fajri, dan Qur'an di waktu fajar itu namanya sholat subuh. Maka sholat alias Qur'an namanya. Kalau sholat 17 kodenya rakaat, Quran juga kodenya nanti 17. Maka ayatnya ya disepakati Al-Quran 6236, net di jumlah angka itu 17. Ini contoh kesadaran bilangan, angka dan mukjizat yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Hebatnya Quran itu apa? Dari angka-angka semuanya itu. Ini hal-hal. Tadi kembali kepada kesadaran angka, bilangan, tanggal ada kaitannya dengan peristiwa sejarah yang besar. Sekarang kalau nyebut nama orang, kita itu disebut dalam tahiyat kita senantiasa kama sholaita ala Ibrahim. Berarti sadar sejarah itu pula. Panjenengan sudah belajar masalah Ibrahim, titik pangkal sejarah agama misalnya. Kama sholaita ala Ibrahim. Tapi kalau sejarah umat manusia dihitung dari Adam.
Maka disebut kata sajaroh itu pohon. Peristiwa pohon Adam dulu dibatasi oleh Allah, disalahpahami oleh iblis, diajarkan sehingga Adam melanggar sajaroh. Itulah mulai berlaku namanya lakon manusia disebut sejarah. Sajaroh. Nah nanti dalam pelajaran sekolah poin-poinnya diajarkan ilmunya. Maka wal asri tadi ayat, perhatikan perjalanan waktu. Manusia itu nanti ada yang celaka, ada yang bahagia, yang celaka kecuali orang yang beriman. Amal soleh itu udah cukup dimengerti lah surat wal asri. Sadar waktu namanya. Wal asri, perhatikan waktu yang kita jalani ini. Nanti Allah memberikan ibrah, pelajaran untuk kita. Nabi Muhammad Senin misalnya, putaran waktunya mingguan, malaikat mencatat itu Kemis. Kalau Kemis sore, tutup buku hari itu malaikat lapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis apa? Hari tutup buku amalan. Jadi disunahkanlah puasa hari Senin dan Kamis. Jadi panjenengan mungkin soal tanggal sejarah hidupnya masing-masing, hari dan sebagainya mungkin itu. Apa kenangan manis, apa kenangan pahit. Ini hal-hal yang namanya sadar sejarah. Mulai dari kalimat-kalimat diajari tentang niat waktu, angka-angkanya. Kemudian kita tahiyat kama sholaita ala Ibrahim. Kapan itu Ibrahim ada? Itu nanti sadar tentang sirat al-mustaqim. Kaitannya hidayah sirat al-mustaqim misalnya. Itu surat Al-An'am 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani ila siratim mustaqim. Itu hidayah sirat mustaqim itu dinang kiaman agama tegak millata Ibrahim Hanif. Nah itu antara kenapa yang disebut Ibrahim bukan Nabi Nuh, bukan Idris, bukan Adam. Nabi Ibrahim urutan Rasul yang ke-6 dari Adam ya, tahun 2000 sebelum Masehi. Lainnya namanya jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan, melupakan sejarah. Waktu sholat ingat sejarah. Nanti sejarah sirat al-mustaqim. Ada an'amta alaihim, manusia yang bahagia, yang sukses. Ada manusia yang celaka, makhdub dan dolin. Siapa mereka? Lah di situlah namanya sadar sejarah. Itu yang disebut jas merah. Kalau semangatin moral jamaah ini selintas saya sampaikan dengan sederhana. Insya Allah masing-masing bisa menangkap, mengambil hikmah, perhitungan matematika kehidupan, matematika Al-Quran, matematika amalan, semuanya kepastiannya ada. Ini yang perlu dikenalkan kepada umat supaya cair ilmunya. Ceramahnya kontekstual nyambung dengan keadaan yang kita alami. Itulah menghangatkan takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim.